Berbahagia, ya berbahagia. Jadi ini khotbah Tuhan Yesus di atas bukit tentang berbahagia. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara ingin hidupnya berbahagia? Amin. Nah, tetapi kebahagiaan dunia dengan kebahagiaan yang dari Tuhan itu jelas berbeda. Ya. Nah, dari perbedaan ini kita belajar bagaimana menangkap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Kita akan baca di Matius 5 ayat 1 sampai yang ke-12. Ya. Ini sudah sering kita dengar ucapan berbahagia. Jadi dari yang pertama, ketika Yesus datang dan mulai berbicara dari ayat 3 ya, dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan siapa? Allah, bukan di hadapan manusia ya. Jadi artinya kalau menjadi Kristen harus miskin, saya kira nggak ada yang mau, ya kan? Tetapi di sini dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya apa? Jadi miskin di hadapan Allah, orang yang miskin ini identik dengan kekurangan, selalu kurang, tidak gampang puas. Amin. Jadi maksudnya kita di hadapan Tuhan ini selalu kurang gitu. Nah, jadi untuk segala sesuatu kita masih merasa kurang. Saya ini belum bisa, saya ini belum pantas, saya masih perlu lagi belajar. Nah, ini artinya miskin di hadapan Allah. Jadi jangan merasa wah saya sudah hebat ini, sudah luar biasa, nggak perlu belajar lagi. Nah ini akhirnya tidak mendapat apa-apa. Tetapi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah karena mereka yang empunya kerajaan surga. Nah, kalau kita merasa sudah kaya, itu seperti di kitab Wahyu dikatakan engkau merasa kaya ya, engkau merasa hidup padahal engkau telanjang, engkau melarat, engkau miskin, engkau telanjang dan engkau buta. Nah, jangan sampai Tuhan ngomongnya seperti ini. Ya, tetapi kita merasa miskin di hadapan Tuhan. Ya, semua yang ada pada kita ini, yang ada di dunia itu adalah milik Tuhan. Jadi bukan milik kita sepenuhnya. Kita cuma dikasih titipan, gitu ya. Makanya ini yang disebut miskin di hadapan Allah. Nah, terus ayat 4, berbahagialah orang yang apa? Berduka cita. Siapa yang mau di sini berduka cita? Ya, semuanya pengen ada sukacita. Amin. Bahkan Tuhan pun mau kita ini bersuka cita. Tetapi di sini dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ini sebenarnya perkataan penghiburan. Jadi kalau saat ini Anda sedang mengalami masalah, sedang mengalami satu pencobaan yang besar, mungkin sedang sakit, mungkin ditinggal orang yang dicintai. Nah, ini ada penghiburan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kita akan mendapat penghiburan. Jadi di hadapan Tuhan kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Amin. Tetapi Tuhan selalu menyertai. Nah, terus ayat 5 dikatakan berbahagialah orang yang apa? Lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Mereka akan memiliki bumi. Maksudnya memiliki bumi seperti apa? Ya kan? Nah, berbahagialah orang yang lemah lembut. Perhatikan ya, kalau orang yang lemah lembut di mana-mana akan disukai orang. Amin. Orang yang lemah lembut artinya itu mudah untuk dibentuk, seperti tanah yang lembut yang mau dibentuk bejana, dibentuk menjadi apa?
cawan, mau dibentuk apa saja nurut, gitu ya. Jadi berbahagialah orang yang lemah lembut, yang artinya mudah dibentuk. Terus kalau orang yang karakternya lemah lembut, di mana-mana pasti disukai orang. Marah pun nggak kelihatan kalau marah, ya kan? Nggak kelihatan. Jadi tetap ada kelemah lembutannya, gitu ya. Nah ini, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Oke, nanti kita bahas lebih dalam. Sekarang ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, coba selama beribadah, sudahkah kita ini merasa puas? Sudah merasa puas belum? Belum. Nah, kalau belum, kenapa kita tidak terpuaskan? Nah, kemungkinan bisa jadi gini, karena kita tidak merasa haus dan lapar, sudah nggak peduli lagi dengan firman Tuhan, sudah tidak peduli dengan pujian dan penyembahan. Ini masuk hadirat Tuhan atau tidak, kita sudah nggak peduli lagi, rasanya sudah biasa gitu, ya kan? Kalau orang yang sudah punya sikap seperti ini, ya sudah nggak haus, nggak lapar lagi. Artinya cuma dua kemungkinan, dia sudah kenyang atau dia sakit, ya kan? Kalau orang sakit, ini kan sudah nggak punya rasa lapar lagi, nggak punya rasa haus lagi. Ya jangan-jangan rohani kita memang lagi sakit, ya kan? Nah ini, jadi kalau orang yang sehat, maksudnya apa saja rasanya enak, bisa nikmat gitu. Tetapi orang yang kurang sehat, ini lihat makanan enak pun nggak akan ada tertarik sama sekali, ya kan? Nah ini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Jadi miliki rasa haus dan lapar akan kebenaran. Jadi kalau orang yang lapar dan haus akan kebenaran ini selalu telinganya pengen mendengar firman-Nya, coba pengen nangkep firman Tuhan ini, ya, sampai mengerti. Dahaga roh yang haus dan lapar ini akan terpuaskan, akan ada sukacita yang besar. Amin. Oke, terus ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati, suka memberi, ya. Karena hukum tabur tuai ini, suka yang memberi akan diberi. Orang yang suka memberi pasti akan diberi, ya. Ya, entah waktunya kapan, tetapi sudah pasti ini namanya hukum tabur tuai, ya. Orang yang memberi pasti akan diberi. Nah, berbahagialah orang yang murah hatinya. Murah hatinya ini akan memberinya dengan sukacita, bukan karena paksaan, bukan karena sungkan, tetapi karena memang dari dasar hatinya suka memberi. Nah, tetapi orang yang sebaliknya, kalau nggak bermurah hati, artinya apa? Pelit, kikir. Ini ada-ada saja nanti masalahnya, ya. Kalau orang kikir, masalahnya ada saja. Pengennya irit, ya, tapi malah jebolnya lebih banyak, ya kan? Kerugiannya bisa lebih banyak karena terlalu irit. Nah, contoh gini, orang yang bikin bangunan, biasanya pemborong-pemborong ini, pengennya untung besar, tapi tidak mau memberi sesuatu gitu ya. Nah, semua bahan diirit gitu. Jadi yang akan terjadi, rumah akan roboh. Ketika roboh, ya memiliki kerugian yang cukup besar, ya kan? Nah ini, jadi berbahagialah orang yang murah hatinya, karena akan beroleh kemurahan di mana saja. Kalau kita suka memberi, Tuhan juga akan berikan, ya, memperoleh kemurahan dari Tuhan melalui orang-orang sekelilingnya, ya.
Terus ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena apa? Karena mereka akan melihat Allah. Jadi seperti tadi malam, bagaimana kita merasakan hadirat Tuhan? Ya kan? Bagaimana merasakan hadirat Tuhan? Bagaimana bisa ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Ya. Bagaimana dia bisa melihat Allah? Yaitu orang yang suci hatinya. Karena orang yang suci hatinya akan datang tanpa penghalang lagi. Ya. Terus berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi seharusnya kita ini kemana saja membawa damai. Amin. Kalau membawa damai artinya di dalam diri kita ini sudah berlimpah-limpah damai sejahtera itu. Ya. Jadi kalau kita ada damai sejahtera, dimanapun kita berada, ya kita akan membawa damai itu ke orang-orang di sekeliling kita. Orang akan merasakan itu. Tetapi orang yang tidak membawa damai, membawa perpecahan, membawa masalah, itu hidupnya tidak akan tenang sendiri. Ya, jadi kami juga merasakan ada orang yang membenci kami tanpa alasan yang jelas, padahal kami ini orangnya santai gitu. Begitu ketemu, apalagi dulu anak saya Vina ini masih kecil ini memang suka tanya orang gitu. Jadi suka nyapa. Nah, orang ini sudah benci ke kami, tapi anak saya yang malah nyapa orang ini. Nah, dengan malu tapi tetap harus jawab gitu, karena yang nanya anak kecil gitu. Nah, ini. Jadi orang yang ada kedengkian, ada iri, ada sakit hati, ini dimanapun nggak akan tenang. Tetapi kalau kita membawa damai, dimanapun kita berada akan merasa tenang dan damai. Amin. Nah ini. Terus berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Nah, gini, banyak orang Kristen yang penakut, kadang-kadang takut. Takutnya apa? Wah, jangan terlalu nyolok jadi orang Kristen. Nanti orang akan ngomong gini. Ya kan? Terus nanti akan dianiaya. Ini belum sempat dianiaya aja sudah takut. Baru diomongin orang, digosipkan orang, sudah takut kita. Nah, tapi di sini dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kalau kita dianiaya oleh karena kebenaran, ya jangan takut, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Amin. Jadi kalau kita sudah niat benar, hidup baik-baik, tapi masih saja ada masalah, bahkan sampai dianiaya, nah justru bagian kita adalah surga. Amin. Jadi ada ayat lain nanti yang menjelaskan tentang ini. Terus ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, ini penghiburan bagi kita yang saat ini mungkin menerima fitnahan, menerima celaan, ya, terus dianiaya, difitnah. Itu berbahagia karena apa? Nah, Tuhan sendiri berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya, walaupun kita difitnah, dianiaya, dicela, jangan takut, justru apa? Berbahagia. Amin. Ini yang terjadi seperti Petrus dan teman-temannya, para rasul. Ini ketika memberitakan Injil, menyatakan kuasa Tuhan, sudah gitu
bukan cuma dicela saja, tetapi sampai ditangkap, dimasukkan penjara, supaya berhenti memberitakan firman itu. Bukan cuma di penjara, mereka disesah. Disesah ini artinya ya menerima pukulan, menerima aniaya juga. Tetapi apakah Petrus dan yang lain ini terus sakit hati, kecewa, terus mundur? Ternyata tidak, justru dia berkata, aku bersuka cita karena aku layak menerima semuanya ini bagi kemuliaan Tuhan. Nah, Tuhan sendiri akan datang di Yesaya 61 ayat 2 tadi ya. Nah, terus berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi, artinya dimanapun kita akan diterima. Ya, kita akan diterima, kita menjadi bagian di sana. Nah, seperti yang Paulus katakan, ketika aku bersama-sama orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Ketika aku bersama-sama orang Yunani, aku pun seperti orang Yunani. Ketika aku bersama-sama dengan orang Roma, aku pun seperti orang Roma. Artinya dimanapun dia bisa diterima. Amin. Itu namanya memiliki bumi, bukan ditolak bumi. Ya, kalau ditolak bumi ini ada yang, kalau kita lihat film-film tentang tentang azab gitu ya. Tentang azab. Nah, ini bumi pun menolak dia, dikuburkan, dikubur aja ditolak gitu. Ketika mau dibuka galian kubur, tiba-tiba keluar air sampai penuh. Itu namanya ditolak bumi. Terus ketika sudah dikubur, sudah bertahun-tahun nggak busuk-busuk, ini juga ditolak bumi. Ya, jadi jangan bangga karena ini nenek moyangnya nggak bisa busuk ini. Itu justru karena ditolak oleh bumi. Bumi nggak mau makan dia, nggak mau menyatu, gitu ya. Oke ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Coba kita baca yang ayat referensinya, Mazmur 37 ayat 11. Dikatakan seperti ini, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Nah, terus ayat 7 tadi, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini yang perlu kita lakukan, kita perlu belajar. Jadi supaya kita mendapat kemurahan hati Allah, ya kita mulai dari diri kita sendiri. Kita bermurah hati. Amin. Kita bermurah hati. Ya, di mana kita digerakkan oleh belas kasihan. Atau kalau di gereja ya kita digerakkan karena kita cinta Tuhan. Ya, karena kita mengasihi Tuhan. Ya. Terus kita juga harus menjaga kesucian, kekudusan kita supaya melihat Allah, melihat hadirat Tuhan dalam segala hal. Ya, apapun yang terjadi, kita akan selalu berkata Tuhan itu baik. Amin. Nah, karena kalau orang yang melihat Allah di dalamnya, di dalam badai angin puting beliung pun tetap akan melihat Allah di dalamnya. Gitu ya. Apalagi di tempat yang damai sejahtera, dia akan melihat bahwa Tuhan itu baik. Ya. Nah, ini di ayat yang referensinya di Mazmur 24 ayat 3 sampai 4 dikatakan seperti ini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Nah, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ini artinya, jadi siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ya, yang boleh naik ke atas gunung Tuhan. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Nah, orang yang bersih tangannya artinya perbuatannya, dan murni hatinya. Hatinya murni, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan.
Nah ini terus berbahagialah orang yang membawa damai. Kita juga belajar bagaimana membawa damai ini. Dimanapun kita berada, bawa damai. Ya, karena di dunia ini coba kita lihat sekarang banyak orang yang lagi cari damai, mencari damai, kemana-mana pergi itu untuk mencari damai. Ya, ada orang yang lagu yang zaman dulu yang berkata, lagu cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menolongku. Ketika tidak ada seorang pun yang dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Cuma Yesus jawabannya. Kalau cari ke tempat lain, itu ada damai, tapi damai yang palsu, damai yang semu, ya enggak asli. Ya. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita akan kita menemukan damai yang sejati, damai yang asli dari Tuhan. Ya, dalam keadaan apapun kita dipenuhi damai. Ya. Ada yang kalau lagu dulu sekolah minggu saya masih ingat ini. Ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Ke lembah jurang ku turun mencari damai. Tapi akhirnya damai tak ku dapatkan, kecuali hanya dalam Yesus Tuhan. Amin. Jadi ke lembah jurang sekalipun tidak didapati damai itu. Ke gunung yang tinggi tidak mendapatkan juga damai itu. Kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Amin. Dimanapun kita nggak akan menemukan itu. Nah kita juga jangan sampai menjadi orang yang seperti ini, masih nyari-nyari. Ya kan? Pergi dulu main biliar gitu. Untuk apa? Biar damai, biar tenang hatinya. Terus kira-kira kalau sudah main biliar ada damai? Ya kalau pas menang damai, tenang ya kan. Coba pas kalah, ngamuk-ngamuk, emosi, damainya hilang. Ya kan? Terus ke tempat pemancingan, wah mancing gitu. Biar apa? Biar damai, cari damai. Ya, ngikuti kesenangannya. Pas mancing dapat ikan besar, seneng, tuh tarik, begitu hampir kena, langsung putus, kecewa lagi, iya kan? Kecewa lagi. Untuk cari damai nggak bisa dengan cara itu. Amin. Satu-satunya jalan adalah ketemu dengan Yesus. Amin. Karena Dia adalah sumber damai sejahtera itu. Dia adalah Raja damai. Nah, kalau Dia adalah Raja damai, ketika kita berjumpa dengan Dia dan mempersilahkan masuk ke dalam hati kita, Raja damai itu bertahta di dalam hati kita. Dia bertahta dan damai sejahtera itu memerintah di dalam hati kita. Ya, kalau damai sejahtera memerintah, itu dimanapun, di rumah bisa tenang, di jalan tetap damai, di tempat kerja ada damai. Ya kan? Bahkan sedang mengalami masalah pun tetap ada damai sejahtera itu. Gitu ya. Itu makanya berbahagialah orang yang membawa damai, karena akan disebut anak-anak Allah. Nah, jadi kalau kita sendiri sedang cari damai, jangan kemana-mana, cari Tuhan, cari hadirat Tuhan, gitu ya. Nah, jadi saat ini kita belajar semuanya ini, apa sih berbahagia itu? Berbahagia ini bukan karena memiliki segala sesuatu. Berbahagia ini bukan karena kondisinya lagi tenang-tenang saja, lagi baik-baik saja. Ya. Berbahagia
itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, oleh keadaan apapun. Harga sawit naik, ada damai sejahtera. Harga sawit turun, tetap damai sejahtera. Amin. Tetap ada damai. Nah, terus ketika mengalami apapun, goncangan, bahkan mengalami bangkrut mungkin, damai sejahtera itu tetap ada. Bahagia itu tetap ada. Amin. Nah ini. Jadi kenapa sih orang tidak berbahagia? Karena kadang-kadang kita sendiri kurang menyadari berbahagia itu bukan dari luar datangnya. Bahagia tidak dipengaruhi apa yang di luar, apa yang dilihat, apa yang didengar, tetapi damai sejahtera dan bahagia itu sumbernya di hati kita. Amin. Ketika Yesus Sang Raja Damai itu ada, Dia bertahta, dan damai sejahtera itu memerintah di dalam hati kita. Ya, kalau damai sejahtera memerintah, itu dimanapun, di rumah bisa tenang, di jalan tetap damai, di tempat kerja ada damai, ya kan? Bahkan sedang mengalami masalah pun tetap ada damai sejahtera itu, gitu ya. Itu makanya berbahagialah orang yang membawa damai, karena akan disebut anak-anak Allah. Nah, jadi kalau kita sendiri sedang cari damai, jangan kemana-mana, cari Tuhan, cari hadirat Tuhan.